Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pasti kabar anak ibu baik-baik semua kan? Oke, sebelum kita belajar, apa ya yang harus kita lakukan? Oke, benar. Kita harus berdoa. Sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Ikutin semua ya. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. Ayo kawan duduk manis, sikapnya berdoa. Ayo kawan duduk manis, sikapnya berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Pada video ini kita akan membahas tentang topik tempat ibadah umat muslim dengan subtopik masjidku. Yang akan kita bahas ada bagian-bagian masjid, lalu keutamaan sholat di masjid, ibadah-ibadah yang ada di masjid, dan adab apa saja yang harus kita lakukan saat ada di masjid. Yang pertama ada bagian masjid. Anak-anak ibu tahu nggak bagian masjid itu terbagi menjadi berapa? Ya benar, terbagi menjadi dua. Ada bagian dalam dan ada bagian luar. Kita bahas yang bagian dalam dulu. Yang pertama ada ruangan sholat. Tentu di dalam masjid ada ruangan untuk sholat yang sangat lebar. Tandanya ada sajadah-sajadah yang tersusun rapi menghadap kiblat. Itu tandanya adalah ruangan sholat. Yang kedua ada mimbar. Ada yang tahu mimbar itu apa? Mimbar itu adalah panggung imam saat menyampaikan khotbah. Bisa khotbah Jumat, bisa khotbah hari raya. Yang ketiga ada mihrab. Mihrab itu apa, Bu? Mihrab itu adalah arah melihat kiblat. Jadi mihrab itu dibuat untuk menunjukkan di mana umat Islam menghadap kiblat ke Mekah. Ada yang tahu kiblat kita di Mekah yaitu adalah Ka'bah. Nah, bentuknya mihrab itu berbeda-beda. Lalu ada bagian luar masjid. Nah, yang pertama itu ada menara. Kalian tahu nggak menara ini difungsikan untuk apa? Yaps, benar. Menara difungsikan untuk tempat muazin memanggil orang sholat. Atau kita lebih sering dengar dengan nama azan. Yang kedua ada tempat wudhu. Bagian luar masjid pasti ada tempat wudhunya. Karena untuk memudahkan umat muslim wudhu di sana saat tidak sempat wudhu di rumah. Yang ketiga ada kubah. Kubah itu apa ya? Kubah itu adalah simbol kubah surga dan bentuknya itu bulat mengkerucut ke atas. Kubah ini boleh lebih dari satu, seperti kubah yang ada di Makassar. Itu kubahnya ada 99, tapi kalau kubahnya ada satu aja, Bu, boleh nggak? Boleh. Lalu ada keutamaan sholat di masjid. Nah, anak-anak ibu, keutamaan sholat di masjid yang pertama, Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian yang pernah kalian lakukan. Siapa yang dosanya mau dihapus sama Allah? Kalau kalian mau dosanya dihapus sama Allah, maka kalian harus pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua, Allah akan tinggikan derajatnya manusia yang sholat berjamaah di masjid. Siapa yang mau Allah tinggikan derajatnya?
sudah Allah hapus dosanya, kemudian Allah tinggikan derajatnya. Wah, siapa yang mau menolak itu? Kan jadi rugi kalau menolak. Yang ketiga, Allah lipat gandakan pahalanya. Masya Allah, Allah berikan pahala yang besar karena kalian sholat di masjid. Apalagi karena sholat di masjid itu berjamaah, pahalanya lebih banyak daripada sholat sendirian. Yang keempat, sholat berjamaah itu akan menolong melindungi umat manusia saat berada di padang mahsyar pada hari kiamat dan dihindarkan dari siksa api neraka. Anak-anak ibu, siapa yang mau terhindar dari siksa api neraka? Siapa yang tidak tahu bahwa api neraka itu sangat Masya Allah panasnya. Lalu Allah lindungi bagi orang-orang yang mau sholat berjamaah. Kalian mau sholat berjamaah di masjid? Kalau mau, nanti setelah ini kalian ajak ayah atau ibu untuk sholat berjamaah di masjid ya, agar sudah mendapat pahala, dosanya Allah hapus, kemudian Allah tinggikan derajatnya, dan Allah tolong di hari kiamat, serta Allah hindarikan dari siksa api neraka. Masya Allah, banyak sekali kan keutamaan sholat di masjid. Jadi anak-anak ibu jangan lupa ya, harus sholat di masjid, terutama yang laki-laki ya. Tetapi yang perempuan juga boleh ya sholat di masjid. Nah, anak-anak ibu tahu nggak nih ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di masjid? Oke, yang pertama ada sholat. Sholat itu terdiri dari 5 waktu. Yang pertama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh itu ada 2 rakaat, zuhur ada 4 rakaat, asar ada 4 rakaat, maghrib ada 3 rakaat, dan isya ada 4 rakaat. Sebagai seorang muslim, anak-anak ibu harus mendirikan sholat. Kalian mau dapat pahala atau mau dapat dosa? Kalau kalian meninggalkan sholat, hati-hati. Nanti kalian akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan murkanya Allah. Ada yang mau dapat murka Allah. Kalau ibu nggak mau dapat murkanya Allah. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Mari kita nyanyi dulu ya, anak-anak ibu. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, bayar zakat. Keempat, puasa. Kelima, naik haji pakai pesawat. Hush. Oke, yang kedua ada ibadah di masjid, ada wudhu. Kalau anak-anak ibu tidak sempat wudhu di rumah, kalian bisa wudhu di masjid. Ingat, kalau wudhu jangan buang-buang airnya, harus secukupnya. Tidak boleh membuang-buang air karena itu mubazir. Siapa yang tahu mubazir adalah temannya setan. Oke, kita nyanyi dulu ya. Tepuk wudhu, baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu berdoa. Nah, ibu ajarin ya niat wudhu. Nawaitu wudhu aliraf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nanti kalian hafal ya di rumah niat wudhu dan doa setelah wudhu. Nah, yang ketiga ada sedekah. Sedekah itu pahalanya sangat besar. Kalau kalian mau dapat pahala dari Allah, maka boleh sedekah.
di masjid itu menyediakan kotak amal. Ingat, sedekah itu kita harus ikhlas supaya Allah ganti pahala kita dan Allah ganti rezeki kita jadi lebih besar. Karena sedekah tidak mengurangi rezeki kita tetapi menambah rezeki kita semakin banyak. Yang terakhir ada mengaji. Kalau anak-anak ibu mengaji di masjid, maka Allah tentu akan memberikan kalian pahala yang banyak juga. Selanjutnya ada adab di masjid. Yang pertama, masuk membaca doa dan keluar membaca doa. Doa masuk masjid ikuti sama-sama ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jangan lupa saat masuk masjid menggunakan kaki kanan dan keluarnya menggunakan kaki kiri. Yang kedua, memasuki masjid dengan niat yang suci. Jangan anak-anak ibu datang ke masjid niatnya tidak benar, mau mengganggu atau senggol-senggol teman yang lagi sholat, itu nggak boleh ya. Lalu yang ketiga, berpakaian sopan dan rapi. Tidak perlu baju yang mahal atau mukena yang mahal. Yang penting sopan, menutup aurat dan rapi. Yang keempat, menjaga kebersihan dan ketertiban. Menjaga kebersihan. Bolehkah kita membuang sampah di masjid? Misalnya kalian makan di masjid lalu bungkusnya kalian buang sembarangan di masjid. Jawabannya itu tidak boleh, karena kalian akan mengotori masjid. Masa rumah Allah mau kalian kotorin? Itu tidak boleh. Oke, yang kelima ada tidak mengganggu orang lain. Ingat, temannya lagi sholat, kalian gangguin, kalian senggol, atau kalian dorong-dorong temannya lagi sholat. Kalian mau dapat dosa dari Allah karena mengganggu orang sholat. Nggak mau. Oke, kalau nggak mau dapat dosa, jangan mengganggu orang yang sedang sholat. Karena dia sedang beribadah, dia sedang menghadap Allah, dan dia sedang meminta ampun kepada Allah pada saat sholat. Sedangkan kalian malah berbuat dosa. Nanti yang dapat neraka yang lagi sholat atau kalian? Ayo, ya bisa jadi kalian. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat, nanti dapat dosa. Yang keenam, kita harus menghormati tempat ibadah. Jangan karena kalian lagi jalan nih, terus kalian sholat, mampir di tempat yang masjidnya itu pakai kayu, nggak pakai beton, nggak pakai AC, dan nggak pakai kipas angin. Lalu kalian marah-marah, ih jelek ini masjidnya. Gak boleh ya, kita harus menjaga lisan. Amsik alaika lisanaka. Jagalah lisanmu dengan mengucap yang baik-baik saja. Yang terakhir ada tidak bermain HP di masjid. Kalau mau masuk masjid, dimatikan ya HP-nya agar tidak mengganggu jamaah lain yang sedang sholat. Karena kita malu kalau misalnya suara HP-nya bunyi. Jadi kalau sudah masuk gerbang masjid, dimatikan dulu ya HP-nya dan fokus untuk sholat. Nah, anak-anak ibu sudah dengarkan tadi bagian-bagian masjid, lalu keutamaan apa saja yang bisa kita lakukan di masjid, ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di masjid, dan adab apa yang harus kita lakukan di masjid. Ibu kasih 2 jempol untuk semua anak ibu yang sudah mau mendengarkan penjelasan ibu. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat, semua hebat. Nah,
Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mau mendengarkan Ibu. Sekarang kita baca doa dulu ya. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Oke. Terima kasih untuk anak-anak Ibu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.